Video kamu, video. Ih, nggak cukup itu. HP ini foto, ini video. Ambah, jadi sih. Mau foto siapa? Gue kakaknya nih. Nanti fotonya boleh pas praktek sama orang. Jadi pas praktek. Pas praktek. Ya, dulu. Itu klik situ. Nanti tampilannya sesuai ini ya, namanya sesuai instansinya masing-masing. Ini kan bisa diedit. Password ID-nya ini huruf kecil semua. SPU ini kak. SPV. Oh SPU. Passwordnya share. Semua kecil ya. Udah. Kalau kita bisa itu kan sebenarnya per unit kan, RM itu kan per unit. Registrasinya di pendaftaran, selesai di pendaftaran dia dirawat jalan. Kalau di rumah sakit mungkin kayak di poliklinik. Nah, habis dari rawat jalan selesai ketemu dokter, baru ke farmasi, dari farmasi baru ke rawat jalan lagi buat bayar ke billingnya. Kita masuk ke registrasi dulu. Registrasi pertama kita input data. Yang atas ini dibiarin aja karena ini udah otomatis. Jamnya udah otomatis. Pilih dokternya. Ini hari Jumat. Klik spasi. Boleh klik 2 kali, boleh spasi. Tapi enaknya spasi. Ini umum. Yang ini tergantung ya pasiennya gawat darurat atau dia hanya berobat. Kalau berobat di umum ya. Terus kita klik tanda di nomor sendiri. Nah, ini isi untuk pasien yang baru. Dia belum punya nomor RM. Tapi kalau dia sudah punya nomor RM, dia di data pasien. Misalnya namaku, ini Kapita. Dia searchnya pakai ini. Nah, berarti ini udah ada nomor RM-nya. Di keywordnya bisa ditulis nomor RM-nya, bisa ditulis nama, atau bisa ditulis nick-nya atau nomor identitasnya. Nah, kalau misalnya dia pasien lama, kita klik aja namanya, kita spasi, kita lengkapin, disimpan. Nanti otomatis tersimpan, dia ada di bawah sini. Tandanya dia udah selesai diproses registrasi atau pendaftaran. Misal dia ini kan status lama. Misal dia pasiennya baru, belum punya nomor RM, dia di sini statusnya baru. Kita coba yang baru. Kalau yang baru kita input pasien. Nah, nomor RM ini manual, dia nggak otomatis. Jadi kita harus tahu nomor RM-nya terakhir berapa di data pasien. Klik semua. Terakhir 73. Nah, nomor RM itu kalau sama, dia nggak akan kesimpan, nggak bisa disimpan. Kalau lebih nomor RM-nya kita yang nulis, dia bisa kesimpan, tapi nanti dia letaknya ngacak. Nggak teratur. Jadi entah dia di bawah, entah dia di tengah, tapi yang pasti dia nggak akan ke atas. Sedangkan kalau nomor RM yang ngikutin, dia pasti yang baru akan di atas. Gitu ya. Dan itu berapa? 73. Berarti sekarang 274. Hilangin dulu checklistnya. Kita ganti 3 nomornya 274. Aku butuh kakaknya tadi, Mbak. Oh iya. Ini ada. Yang mana? Kamu pakai yang mana? Itu yang petit aja. Kamu pakai petit? Iya. Aku pakai yang restu ya. Iya. Namanya ditulis sesuai identitasnya. Restu Lutfi Pratiwi. Perempuan. Iya. Perempuan. Kalau tahu golongan darah diisi, kalau nggak tahu di strip. Tanggal tempat lahirnya di Udin Raja. Tanggal 17 bulan 5.
pendidikannya terakhir kalau tahu diisi juga, kalau misalnya nggak tahu nggak usah. Nama ibunya Sutila. Dia kesini sendiri atau sama suami. Misalnya ini kita sama suami, ya nama PJ-nya suaminya, ini suami istri ya? Iya. Ya. Ini kita isi nih namanya Petit gitu aja. Petit Bagaskara Jetra. Nah, kerjaannya apa nih? Wira swasta. Ini sukunya apa? Jawa. Jawa. Di Semeru harus ada suku juga, Kak. Iya, ada suku. Bahasa Medan misalnya kita gunain bahasa Indonesia aja ya. Cacat fisik ada nggak? Tidak ada. Islam agamanya apa? Nikah. Nah, yang asuransi ini wajib diisi. Kalau nggak nanti pas dirawat jalan, pas pelayanannya dia nggak muncul tagihannya. Soalnya kalau nanti kita ini di refresh ya, kalau ini hilang pencet aja ini atau ini. Misalnya dia pakai asuransi kayak BPJS, nanti waktu rawat jalan yang keluar menunya ya sekitaran BPJS. Kalau dia pasien umum nanti ada juga pasien umum. Ini sesuai kita pakai asuransinya. Misalnya ini kan dia nggak punya BPJS, kita pakainya umum. Nomor peserta ini nomor asuransi. Kalau di rumah sakit kan nggak ada vaskes kan. Berarti kalau dia memang punya BPJS, ini diisi nomor BPJS. asuransinya. Kalau nggak punya di strip, boleh pakai mouse, boleh di enter. Email kalau punya isi nomor strip, nomor teleponnya. Kalau ada isi, kalau enggak ya bisa. Tapi pastiin punya ya. Ini kan nggak mencoba aja. Pekerjaan ini pekerjaan pasiennya apa ini IRT ya. Kalau belum bekerja, terusnya belum bekerja gitu, Kak. Kalau kalian nanti mahasiswa boleh, belum bekerja boleh. NIK ini wajib nomor identitasnya, SIM atau KTP boleh, yang penting wajib. Soalnya setiap instansi itu nanti data pasiennya dikirim ke Satu Sehat, langsung terhubung ke Kemenkes. Kalau dia nggak ada NIK-nya atau NIK-nya salah, dia nggak bisa dapat kode. Alamatnya sesuaiin aja. Ini Jalan Bangka nomor 37 RT RW 004/001. Nah, yang di bawah ini dia nggak bisa langsung ke kelurahan isinya. Dia bisanya diisinya dari tinggi ke bawah. Jadi dari provinsi dulu. Bisa dua cara, bisa pakai klik tandanya, bisa juga pakai Ketik ini, klik atas ini. Tapi ini diklik dulu. Nah, kelemahannya kalau pakai tanda ini, nanti ada wilayah yang nggak ada. Jadi di sini pakainya pakai manual. Klik aja ke atas ini. Pilih provinsinya Lampung, klik kolom kabupatennya, kursor atas. Ini metro ya? Iya, metro. Metro, kecamatannya. Ini metro tuh metro pusat. Metro pusat. Ini metro. Kalau dia alamat PJ-nya sama, checklist saja. Atau kalau dia datang sendiri, ini juga dicek karena ini semua nggak boleh kosong. Kalau misal beda ya tulis aja sesuai identitas PJ-nya. Instansi pasien juga harus diisi. Nanti ini isinya sesuai instansi masing-masing ya, kata-katanya. Kalau punya NIP atau NRP boleh diisi, kalau nggak ada di strip. Yang
penting kalau di kansa, kalau misal nggak bisa kosong, isinya strip. Kalau dia kosong nanti dia nggak bisa disimpan, terus disimpan. Sampai sini ada yang ditanyain? Cukup? Cukup. Kalau dia udah simpan kan udah hilang, Iya. dia masuknya ke data Data pasien. pasien. Belum ada namanya kan tadi? Belum. Kita refresh dulu. Baru muncul Restu Lutfi Pratiwi. Kita mau daftarin dia di pendaftaran, baru diklik spasi, asal rujukan diisi, simpan. Nah, kalau nama dia udah ada di sini, berarti dia udah selesai di proses pendaftaran dan otomatis nama dia ada di rawat jalan. Kalau nama dia belum ada di sini, nama dia juga pasti nggak ada di rawat jalan, bisa dilayani. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak? Lanjut? Lanjut. Nah, rawat jalan ini ranahnya nakes, dokter, perawat, bidannya ya. Pertama yang diklik kode dokternya, boleh klik 2 kali, pakai mouse, boleh di spasi. Ini kita urutin dulu dari penanganan dokter. Dokternya diisi sesuai yang praktek. Kalau di dokter ini kita boleh pilih pemeriksaan dokter atau pemeriksaan dokter on-call atau dokternya heading, jahit, apa dokternya nebu atau dokternya ini. Yang di sini checklistnya boleh lebih dari 1. Kalau dia berobat aja, kita Pemeriksaan dokter. tergantung dia on call atau ada dokternya. Misalnya kita on call kan dokternya nggak ada kan, kita simpan. Kalau udah disimpan otomatis checklistnya hilang. Ya. Terus baru ke penanganan petugas, pilih petugasnya. Nah, di penanganan petugas ini kita inputnya administrasi aja ya, simpan, langsung ke pemeriksaan dari dokternya. Dokter Miko. Subjek ini keluhannya, misalnya keluhannya dia Batuk pilek. batuk pilek, boleh batuk pilek. Objeknya itu kita lihat pasiennya, pasien tanpa suhunya sesuai hasil pemeriksaan ya. Boleh pakai mouse, mau diklik ini boleh, mau di enter juga boleh. Tensi 90. beratnya berapa mbak? Tau nggak? Enggak. Nggak. Berapa? Kira-kira aja. Kira aja ya, 48. Ini 158. Ini dibuat normal aja kalau sama ulang. SPO ini kadar oksigen yang pakai alat tuh. Ini pakai alat yang dijepit ini. Normalnya 96 sampai 100. BCS itu tingkat kesadaran, pakai nilai. Nah, kesadaran ini kayak diagnosanya kosmetis itu maksudnya bisa diajak komunikasi timbal balik. Kalau koma itu udah nggak bisa. Nah, nilai GCS ini nilainya ini gitu. Kalau ini kata-kata, ini pakai angka. Kalau ini kan tugasnya dokter ke nakesnya ya. Misal 73. Alergi tulis, kalau misal dia ada alergi tulis alergi apa. Misal alergi makanan, tulis makanan dalam kurung makanan apa. Kalau obat-obatan juga tulis obat dalam kurung apa, antibiotik mereknya apa. Kalau nggak ada boleh di strip, boleh ditulis tidak ada. Asesmennya dia batuk pilek, pasien batuk berdahak pilek 2 hari ini. Instruksinya boleh dengan kata-kata yang panjang sesuai dokternya atau mau diringkas boleh. Misalnya yang ngomong dokternya, kalian di luar nggak tahu, tulis saja edukasi. Kan ini harusnya ini sih dokter ya, di rawat jalan.
Kalau dokter biasanya kalau langsung ya mungkin bisa diisi istirahat yang cukup atau kurangi makanan berminyak sesuai arahan dari sakitnya. Kalau udah kita simpan. Yang lain sama evaluasi nggak usah diisi. Simpan. Kalau udah tersimpan dia otomatis pindah ke bawah. Kita klik namanya, pasiennya, kita kasih resep obat. Dokternya mau ngasih resep obat nih, tapi diklik dulu ya. Boleh ini boleh di checklist, boleh enggak, sama aja. Checklist boleh. Di input resep. Nah, ini obatnya sesuai keluhan pasien. Misalnya dia batuk pilek, kita kasihnya jangan diklik yang tanda loopnya, nanti dia sama aja kayak gini. Kalau di keywordnya kliknya ya nggak ada. Kalau nggak ada berarti dia stoknya kosong, berarti belum direview sama pihak apotek. Kita ganti dengan Democolin. Nah kalau dia ada dia muncul. Democolin ini nama mereknya ya, isi kandungannya macam-macam. Checklist kita kasih jumlahnya 10, aturan pakainya klik kursor yang kanan, tanda panah ke kanan. Nah, dia keluar 3 kali 1. Dia batuk nih, obat pileknya batuk, kita kasih Ambroxol, kita kasih dulu 10. Nah, kalau udah disimpan. Yes. Dari input resepnya kita ke diagnosanya. Diagnosa ini isinya kode. Dia ada namanya ICD-10, ICD-10. Itu yang ngeluarin BPJS. Jadi ini sama aja kayak BPJS kodenya. Kalau misal dokternya kan dokter itu nggak pernah ngasih diagnosa dalam bentuk kode. Misalnya dia gastritis, dia cuma nulisnya gastritis itu aja. Cuman kalau mau input, kalau kita nggak tahu kodenya, kita bisa cari di Google, cari aja ICD-10 gastritis, nanti dia keluar. Kalau mau dihafal, nggak hafal, soalnya banyak banget kodenya. Yang tadi batuk pilek tuh kemonkal itu kodenya J00, enter. Nah, keluar dia kemonkal, put masuk rhinitis. Kita checklist, simpan. Nah, kalau udah selesai nih dia pemeriksaan di rawat jalannya kan, kita keluarin. Ya, nah. Bedanya kalau dia belum dilayani dari pendaftaran, warnanya putih tadi. Kalau dia sudah dilayani di rawat jalan tapi belum selesai, warnanya merah. Kalau dia sudah selesai dilayani sampai dia bayar, warnanya jadi hitam. Nah, sini dia bertanyain, cukup bingung ya, mengingatnya cukup pusing ya. Oke, lanjut. Udah selesai dari rawat jalan, pasiennya suruh ambil obat, otomatis ke farmasi. Kita daftar resep dokter, cari namanya, terus tuh klik nomor resepnya, kasih. Ini obatnya disiapkan apoteker. Kalau memang sudah disiapkan, checklist, simpan. Itu kita telah resepnya ini ada harga diri, telah yang nama petugasnya, simpan. Kalau dia udah disimpan, dia pindah ke bawah. Kalau udah pindah ke bawah, keluar, refresh. Nah, ini si telah. Kalau udah selesai ditelaah, kita selesai di apotek. Pasiennya udah dapat obat, sekarang pasiennya tinggal bayar. Nah, di rawat jalan ini mau bayarnya, klik nomor MM-nya.
Ini total tagihannya, rincian tagihannya. Kalau mau bayar, klik pembayaran, totalnya. Kalau pasien umum, ngekliknya bayar di cash atau via BRI atau via TM yang lainnya. Ini uangnya boleh berapapun yang dipunya pasien. Tapi kalau dia mau pakainya asuransi, dia yang ditulis di piutang sesuai nominal yang tertera di aplikasinya. Dan dia kalau di enter, dia di sini 0, nggak boleh ada sisa. Kalau dia pakai asuransi ya. Kalau dia cash boleh di sini. Soalnya kan bayarnya tunai. Kalau asuransi kan bayarnya sebulan sekali biasanya. Jadi fotonya dulu. Misalnya ini duit dia 40.000, tulis saja 40.000. Nggak usah pakai titik atau koma. Kita enter. Jangan lupa di enter kalau habis nulis tagihannya. Nah, sini kembaliannya. Tinggal ini dikembaliin ke pasiennya 9.000 sekian. Kalau sudah, simpan. Nah, mau dicetak nggak notanya? Kalau mau buat barang bukti pasiennya, ya kita print. Ini notanya print buat bukti ke pasiennya. Gitu. Sudah selesai. Ya, berarti sudah. Pertanyaan. Nah, sini dia ditanyain. Bingung kan? Kalau belum nyoba belum ada yang tanya. Nanti kalau udah nyoba baru mulai muncul pertanyaan.